Seorang miliarder memecat mantan asisten rumah tangganya 5 tahun lalu. Sampai akhirnya ia menemukannya kembali di sebuah rumah tua terbengkalai, dan apa yang tersembunyi di dalamnya ternyata lebih berharga daripada seluruh kerajaan bisnis miliknya. Arif Wijaya memiliki semua yang bisa dibeli uang. Perusahaan besar, mobil mewah, rumah megah, serta nama yang dihormati di seluruh kota Bandung. Namun pagi itu, saat ia berkendara menuju pedesaan Jawa Barat untuk menyelesaikan pembelian perkebunan baru bernilai miliaran rupiah, ia membelok ke sebuah jalan tanah desa dan pandangannya berhenti pada seorang wanita yang berdiri di depan rumah tua di pinggir jalan sambil menggendong seorang anak kecil. Arif Wijaya menginjak rem tanpa berpikir. Ketika ia turun dari mobil dan cahaya matahari menyinari wajah wanita itu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu adalah Laras Permatasari. Wanita yang sama yang pernah bekerja selama 3 tahun di rumahnya, tidak pernah sekalipun absen, merawat setiap sudut rumah mewah itu seolah miliknya sendiri. Wanita yang ia biarkan pergi 5 tahun lalu tanpa bertanya apapun. Kini ia berdiri di sana, di tengah kesunyian desa, memakai pakaian lusuh, menggendong anak kecil dengan wajah merah karena demam, sementara di wajahnya terlihat ekspresi yang belum pernah dilihat Arif Wijaya selama 3 tahun ia bekerja dulu. Ekspresi seseorang yang sudah tidak punya apapun lagi untuk dipertahankan. Ia terpaku, merasakan sesak di dada yang tak bisa ia jelaskan, tidak mengerti mengapa Laras Permatasari berada di tempat seperti itu. Siapa anak kecil dalam pelukannya? 5 tahun berlalu tanpa sekalipun ia mencari tahu kemana wanita itu pergi. 5 tahun hidup dalam kemewahan tanpa nama Laras Permatasari pernah terlintas di pikirannya. Namun takdir memilih pagi itu, jalan itu, untuk mempertemukan mereka kembali. Arif Wijaya melangkah mendekatinya, lalu selangkah lagi. Saat Laras Permatasari mengangkat wajah dan mengenali siapa yang datang, ia tidak berteriak dan tidak lari. Ia hanya memeluk putranya lebih erat lalu memalingkan wajah, seperti seseorang yang sudah belajar bahwa kedatangan orang tertentu hanya membawa kesedihan. Namun kali ini ia salah, karena rumah tua itu menyimpan rahasia yang telah lama berusaha disembunyikan seseorang. Dan apa yang akan terungkap di sana nilainya jauh melebihi seluruh kekayaan yang dibangun Arif Wijaya sepanjang hidupnya. Tetapi sebelum mengetahui rahasia itu, Arif Wijaya harus memahami apa yang terjadi pada Laras Permatasari. Dan ketika ia mengetahuinya nanti, ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Laras Permatasari berusia 28 tahun saat hidupnya runtuh. Semuanya bermula pada hari Senin ketika Nadira Wijaya, istri Arif Wijaya, memanggilnya ke ruang kerja rumah mewah itu. Wanita itu duduk di seberang meja sambil memegang amplop dan berkata tanpa berkedip, tanpa sedikit pun emosi, bahwa jasanya tidak lagi dibutuhkan. Laras Permatasari terdiam. 3 tahun di rumah itu. 3 tahun bangun pagi, merawat setiap detail, menjaga tempat itu dengan penuh hati seolah rumahnya sendiri. Dan wanita itu menyuruhnya pergi hanya dengan sebuah amplop dan senyum dingin. Dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca, Laras Permatasari bertanya apakah ia melakukan kesalahan. Nadira Wijaya tidak menjawab, hanya menatap amplop itu dan berkata bahwa tidak perlu alasan, ia sudah diberhentikan. Dengan cemas Laras Permatasari bertanya apakah Arif Wijaya mengetahui hal ini. Nadira Wijaya mengangkat kepala dan dengan senyum licik menjawab bahwa itu keputusan suaminya. Itu adalah kebohongan, tetapi Laras Permatasari belum mengetahuinya. Ia keluar sambil membawa koper tua, berusaha menahan tangis sebelum melewati gerbang besi rumah mewah itu. Ia gagal. Air mata jatuh begitu pintu gerbang tertutup di belakangnya. Namun penderitaan yang lebih besar masih menunggunya. Pada hari Rabu Minggu yang sama, Laras Permatasari mengetahui bahwa dirinya hamil. Ia berdiri lama di kamar mandi kos kecilnya, menatap alat tes kehamilan tanpa mampu mengukur berapa lama waktu berlalu. 2 bulan hamil, tanpa pekerjaan, tanpa tabungan, tinggal di kamar kos yang dibayar dari gaji yang baru saja hilang. Laras Permatasari menarik napas panjang, mengambil ponselnya lalu menelepon Bayu Pratama. Bayu Pratama adalah kekasihnya, mereka sudah bersama selama 2 tahun. Pria yang ia kira mencintainya, pria yang selama ini justru dibiayai olehnya sepanjang hubungan mereka. Ia tidak pernah bekerja karena selalu berkata sedang menunggu kesempatan terbaik datang. Dengan suara gemetar Laras Permatasari menceritakan bahwa dirinya hamil dan baru saja kehilangan pekerjaan.
Keheningan di seberang telepon terasa panjang dan berat, jenis diam yang sebenarnya sudah menjadi jawaban sebelum berubah menjadi kata-kata. Setelah itu Bayu Pratama hanya berkata ia perlu waktu untuk berpikir. Keesokan harinya datang sebuah pesan singkat, mengatakan lebih baik hubungan mereka berakhir karena ia belum siap menghadapi semua ini. Ia tidak menelepon lagi, tidak datang menemuinya, tidak bertanya apakah Laras Permatasari baik-baik saja, tidak menanyakan apapun. Ia hanya mengirim pesan lalu memblokir nomor teleponnya, seolah 2 tahun hubungan bisa dihapus hanya dengan satu sentuhan layar. Laras Permatasari menatap layar ponsel lama sekali, masih tidak percaya bahwa semua itu benar-benar terjadi. Ia hamil, sendirian, tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa siapapun. Ia bisa saja hancur saat itu, dan sebagian hatinya memang ingin menyerah, tetapi ia memasukkan ponsel ke saku lalu pergi mencari kerja, karena kini ada satu nyawa yang harus ia jaga dan besarkan. Dalam minggu-minggu berikutnya ia mengetuk lebih dari 40 pintu. 40 rumah yang membutuhkan asisten rumah tangga. Jika mereka tidak menutup pintu saat melihatnya datang, mereka menolaknya begitu wawancara dimulai dan perutnya mulai terlihat. Mereka berkata akan menghubungi nanti, tetapi tak pernah melakukannya. Ada pula yang berkata sedang tidak ada lowongan atau tidak menerima wanita hamil. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan. Laras Permatasari sudah tahu dunia tidak adil, tetapi berbeda rasanya ketika mengalaminya sendiri. Ketika berjalan jauh di tengah hujan demi wawancara kerja, berusaha tersenyum dan melakukan semuanya dengan benar, lalu melihat orang di hadapan menatap perutnya dan seketika mengubah ekspresi wajah tanpa perlu bicara, hanya menghakimi. Ia mulai menerima pekerjaan apapun yang ada. Bersih-bersih harian. Sehari di satu rumah, sehari di rumah lain. Bangun pukul 5 pagi, naik 2 angkot, membersihkan rumah mewah orang kaya, menerima upah seadanya lalu tetap berterima kasih. Kamar kos kecilnya makin lama makin mahal. Ia pindah ke tempat yang lebih sempit, lalu lebih sempit lagi. Sebuah ruangan tanpa jendela berbau lembab, hanya berisi ranjang kecil dan keran air yang menetes sepanjang malam. Perutnya makin besar dan pekerjaan makin sulit didapat. Bersamaan dengan itu, uang pun semakin sedikit. Ada hari-hari ketika ia hanya makan nasi sekali sehari, kadang dengan telur, kadang tanpa lauk apapun. Sisanya disimpan untuk esok hari karena ia tidak tahu apakah besok akan mendapat kerja atau tidak. Pada suatu sore seperti itu, sepulang dari pekerjaan jauh di pedesaan Jawa Barat, sambil menyeret tubuh lelah dan kaki bengkak karena hamil, ia melewati sebuah rumah tua di jalan desa yang sepi. Seorang lelaki tua sedang berdiri di depan rumah, berusaha mengangkat kardus berat sendirian. Laras Permatasari berhenti. Meski lelah, meski hamil 7 bulan, ia tetap berhenti, karena begitulah dirinya. Dan tindakan sederhana sore itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ia bertanya apakah lelaki itu membutuhkan bantuan. Pria itu bernama Pak Rahmat Santoso. Ia pendiam, berjalan lambat, tinggal sendirian di rumah tua yang tampak rapuh dari setiap sisinya. Ia menerima bantuan Laras Permatasari tanpa banyak bicara, lalu di depan rumah mulai bertanya dengan tenang, di mana ia tinggal, apakah punya keluarga di dekat sana, dan dari mana asalnya. Laras Permatasari menjawab jujur karena ia terlalu lelah untuk mengarang cerita. Lalu pria tua itu mengajukan pertanyaan yang mengubah segalanya. Apakah ia punya tempat tinggal saat bayinya lahir nanti? Laras Permatasari terdiam sejenak sebelum menjawab pelan bahwa ia belum punya, Pak Rahmat Santoso. Pria tua itu terdiam lama. Ia memandang Laras Permatasari dengan tatapan dalam seolah sedang menimbang sesuatu di hatinya. Ia melihat perut wanita itu, lalu menatap wajahnya. Dengan suara pelan ia berkata bahwa ia memiliki 1 kamar kosong. Jika Laras Permatasari mau membantu pekerjaan rumah, ia boleh tinggal di sana tanpa perlu membayar apapun. Tenggorokan Laras Permatasari terasa sesak. Ia berkata bahwa pria itu bahkan belum mengenalnya dengan baik. Namun Pak Rahmat Santoso menjawab bahwa ia sudah tahu cukup banyak. Seorang wanita yang berhenti menolong lelaki tua mengangkat kardus berat saat sedang hamil adalah orang baik, dan itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti. Itu bukan kehidupan yang pernah diimpikan Laras Permatasari, tetapi itu adalah atap, perlindungan, dan rasa aman bagi anak yang akan segera lahir.
Saat hidup menekan hingga tak ada lagi pilihan, seseorang belajar bahwa rasa syukur bukan berarti memiliki segalanya, melainkan menerima apa yang ada dengan kepala tegak. Laras Permatasari masuk rumah tua itu dengan koper lamanya dan sedikit barang yang ia punya, lalu menetap di sana. Pak Rahmat Santoso adalah pria yang sedikit bicara namun berhati sangat baik. Ia tidak banyak bertanya, tidak menghakimi. Ia meminum kopi yang dibuat Laras Permatasari setiap pagi, membaca koran yang ditinggalkan tetangga di depan rumah setiap Selasa, dan kadang duduk di teras sore hari menatap jalan desa yang sepi, seperti seseorang yang telah lama menunggu orang yang tak pernah datang. Laras Permatasari tidak pernah bertanya siapa yang ia tunggu. Ia sudah belajar bahwa ada luka yang tidak membutuhkan pertanyaan, hanya membutuhkan kehadiran. Raka lahir pada suatu pagi di bulan Maret di rumah sakit umum daerah yang berjarak 40 menit perjalanan naik bus. Laras Permatasari pergi sendirian dan pulang sendirian sambil menggendong putranya, membawa satu set pakaian bayi bekas yang dibelinya murah, serta hati yang dipenuhi campuran takut dan cinta yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Saat ia tiba, Pak Rahmat Santoso membuka pintu, menatap bayi itu lama sekali dalam diam, lalu masuk ke dapur dan membuat sup ayam hangat yang dimakan Laras Permatasari sambil menggendong Raka yang tertidur. Pada bulan-bulan berikutnya hidup tetap keras. Laras Permatasari merawat rumah, memasak, membantu pria tua itu melakukan pekerjaan yang tubuhnya tak lagi kuat jalani. Kadang Pak Rahmat Santoso membeli susu tambahan tanpa diminta, karena ia tahu persediaan mereka mulai habis meski Laras Permatasari tidak pernah mengeluh. Namun usia tua tidak menunggu siapapun. Ketika Raka hampir berusia 2 tahun, Pak Rahmat Santoso dibawa ke rumah sakit pada suatu pagi di bulan Februari dan tidak pernah kembali. Ia tak punya keluarga, tak ada siapapun yang datang. Di pemakaman sederhana itu hanya ada Laras Permatasari dan 3 tetangga yang bahkan nyaris tidak mengenalnya. Setelah itu rumah menjadi kosong, tanpa pemilik jelas, tanpa surat, tanpa kepastian apapun. Laras Permatasari tetap tinggal di sana bukan karena merasa rumah itu miliknya, tetapi karena terpaksa. Raka tumbuh di sana, dan itu satu-satunya tempat yang ia punya. Ia tidak tahu harus pergi kemana lagi. Ia terus mengambil pekerjaan bersih-bersih harian. Uang yang didapat nyaris hanya cukup untuk membeli makanan. Ada minggu-minggu ketika ia mengurangi porsi makannya sendiri agar putranya tetap bisa makan. Ada malam ketika Raka bertanya apakah malam itu ada makan malam, dan ia selalu menjawab ada sambil berdoa semoga esok pekerjaan datang. Udara dingin masuk lewat celah-celah rumah. Salah satu jendela rusak dan kayunya lapuk, lalu ia menutupinya dengan kardus bekas. Listrik diputus karena tak sanggup membayar, namun ia tetap bertahan. Karena Laras Permatasari masih memiliki satu hal yang tak pernah berhasil direbut siapapun selama bertahun-tahun itu. Ia tidak menyerah. Ia bertahan demi putranya. Rakalah yang memberinya kekuatan untuk terus berjalan. Pada suatu sore saat menyapu rumah, kakinya mengenai papan lantai ruang tengah yang longgar. Sebuah kotak kayu tua muncul dari bawahnya. Ia mengangkatnya, merasakan berat di dalamnya, lalu menaruh kembali ke tempat semula. Itu bukan miliknya. Ia tidak ingin menyentuh barang-barang milik Pak Rahmat Santoso karena rasa hormat kepadanya. Ia tidak tahu bahwa keputusan diam-diam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ia juga tidak tahu bahwa pada minggu yang sama, sebuah mobil hitam yang membelok ke jalan tanah beberapa kilometer dari sana akan mengubah segalanya. Arif Wijaya sedang melewati daerah itu setelah berangkat pagi-pagi sekali untuk menyelesaikan pembelian perkebunan baru di pedesaan Jawa Barat. Arif Wijaya mengenal daerah itu dengan sangat baik. Saat kecil ia sudah puluhan kali datang ke sana bersama ayahnya. Disitulah ia melihat rumah itu. Pertama ia melihat rumah tua terbengkalai tersebut, lalu wanita yang berdiri di depannya, dan ia langsung menginjak rem. Dari kejauhan ia hanya melihat seorang wanita kurus menggendong anak kecil, tetapi ekspresi di wajahnya membuat suasana itu tampak jauh lebih serius daripada sekadar kesulitan sesaat. Ia turun dari mobil, dan ketika semakin dekat, sebuah nama muncul bahkan sebelum sempat berpikir. Laras Permatasari. Wanita itu mengangkat pandangan, dia membeku sesaat, lalu kembali menatap putranya, seolah jika ia tidak melihat Arif Wijaya, pria itu akan menghilang. Ia menyapa pelan dengan suara tenang,
Suara seseorang yang telah bertahun-tahun belajar menyembunyikan perasaan. Arif Wijaya menatap anak itu dan berkata bahwa bocah itu sedang sakit. Wajah Raka merah dan napasnya terlalu cepat. Namun Laras Permatasari menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Arif Wijaya menatap rumah itu. Jendela yang ditutup kardus, pintu miring rusak, lantai tanah keras, lalu ia memandang kembali wanita di depannya. Pakaian lusuh, sandal usang, mata cekung milik orang yang sudah lama tidak tidur nyenyak. Dengan suara sangat pelan ia bergumam menyebut namanya. Lalu ia bertanya sudah berapa lama Laras Permatasari tinggal di sana. Wanita itu menjawab bahwa ia tidak perlu memikirkan hal itu. Tetapi Arif Wijaya berkata bahwa ia bertanya karena sungguh ingin tahu. Setelah diam sejenak, Laras Permatasari menjawab dengan sederhana, hampir 2 tahun. Arif Wijaya tertegun memproses kenyataan itu. 2 tahun tinggal di rumah tak layak di pedesaan bersama anak kecil seorang diri. Ia ingin tahu mengapa hidup wanita itu bisa berakhir seperti ini. Ia berjalan kembali ke mobil tanpa bicara. Laras Permatasari mengira ia akan pergi seperti semua orang lain, masuk ke mobil lalu menghilang. Namun Arif Wijaya membuka bagasi, mengambil kantong bahan makanan yang biasa ia bawa saat bepergian, serta kotak pertolongan pertama dari kursi belakang. Ia lalu pergi ke apotek kecil di pom bensin 2 km dari sana. Tak lama kemudian ia kembali membawa obat penurun panas, biskuit, air mineral, dan selimut. Semua itu ia letakkan di lantai di samping Laras Permatasari tanpa banyak kata. Wanita itu menatap barang-barang tersebut dengan tenggorokan tercekat. Ia bertanya mengapa pria itu menolongnya. Suaranya tetap tegas, tetapi matanya penuh air mata. Arif Wijaya menatapnya dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lalu berkata bahwa ia seharusnya melakukan hal ini 5 tahun lalu, tetapi ia tidak melakukannya. Ia duduk di tanah di luar rumah, bersandar pada dinding. Laras Permatasari memberikan obat kepada Raka. Anak itu menelannya setengah tertidur lalu kembali beristirahat dengan wajah yang mulai lebih sejuk. Dan Arif Wijaya tetap duduk di sana, dalam udara dingin, di depan rumah tua itu. Ia tidak pergi. Ia ingin memahami apa yang telah terjadi pada wanita itu. Sore itu, saat matahari mulai turun di ufuk pedesaan Jawa Barat, Arif Wijaya mendengarkan kisah hidup Laras Permatasari. Tentang pemecatan, tentang kehamilan, tentang Bayu Pratama yang menolak anaknya sendiri lalu menghilang, tentang malam-malam kelaparan, tentang Pak Rahmat Santoso yang menolongnya, tentang Raka lahir di rumah sakit umum daerah, tentang dirinya pulang sendirian hanya membawa pakaian bayi bekas. Setiap kata membuat Arif Wijaya merasakan beban rasa bersalah yang tak pernah ia sadari ada dalam dirinya. Karena ketika wanita itu melewati semua penderitaan itu, ia justru hidup nyaman dalam kemewahan tanpa pernah mencari tahu kemana ia pergi. Sementara mereka berbicara, demam Raka mulai turun dan bocah itu tertidur lelap. Lalu Laras Permatasari berdiri untuk mengambil air di dalam rumah, namun kakinya menyentuh papan lantai yang longgar. Apa yang keluar dari lubang itu akan mengubah segalanya. Arif Wijaya segera bangkit dan bertanya ada apa. Laras Permatasari terpaku menatap kotak kayu di lantai. Ia tahu benda itu. Beberapa minggu sebelumnya, saat menyapu rumah, kakinya juga menyentuh papan yang sama. Ia pernah mengangkatnya, melihat kotak itu, merasakan bahwa isinya pasti penting, lalu menaruhnya kembali. Ketika Arif Wijaya bertanya apakah ia pernah melihatnya sebelumnya sambil membungkuk mengambil kotak itu, Laras Permatasari menjawab ya, tetapi ia tidak membukanya karena itu bukan miliknya. Suaranya mantap tanpa ragu sedikit pun. Arif Wijaya pun terdiam. Arif Wijaya terus menatap Laras Permatasari dengan pandangan yang tak mampu ia pahami. Tatapan seseorang yang sedang mencoba mengerti bagaimana mungkin ada manusia seperti itu. Seseorang yang hidup dalam kelaparan, tidur dalam udara dingin, tidak memiliki apa-apa, namun tetap tidak menyentuh sesuatu yang bukan haknya. Dengan hati-hati ia membuka bungkus kotak itu. Di dalamnya ada kotak kayu tua berwarna gelap. Saat dibuka, terlihat seikat dokumen lama yang diikat karet rapuh. Di bagian dasar kotak, di atas lapisan kain beludru yang sudah usang, terdapat sebuah kunci logam kecil dengan label kertas kekuningan yang diikat tali tipis.
Arif Wijaya mengambil dokumen-dokumen itu dan mulai membacanya perlahan. Dahinya berkerut, matanya berubah penuh keterkejutan. Sampai pada satu bagian ia berhenti total, memegang lembaran kertas di udara tanpa suara. Dengan nada lebih pelan dan hati-hati ia memanggil nama Laras Permatasari, lalu bertanya siapa nama lengkapnya. Wanita itu menjawab bahwa namanya Laras Permatasari. Ia lalu ditanya tentang ayahnya dan apakah pernah mengenalnya. Laras Permatasari menggeleng pelan. Ia menjelaskan bahwa pria itu pergi sebelum dirinya lahir. Ibunya tak pernah suka membicarakannya, hanya pernah sekali menyebut nama Pak Rahmat Santoso. Arif Wijaya membeku. Perlahan ia menyerahkan dokumen itu kepada Laras Permatasari. Tangan wanita itu gemetar saat menerimanya. Ia membaca baris pertama, lalu kedua, dan ketika sampai pada nama yang tertulis, lututnya hampir lemas. Tertulis bahwa Laras Permatasari, putri dari Pak Rahmat Santoso, adalah pemilik sah rumah yang beralamat di Jalan Akasia Desa Cibiru nomor 14. Itu alamat rumah tempat ia sedang tinggal sekarang. Ia membaca ulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, seolah kata-kata itu butuh waktu agar menjadi nyata. Lelaki pendiam yang minum kopi setiap pagi, yang duduk di teras memandangi jalan desa, yang diam-diam membeli susu tambahan saat persediaan habis, ternyata adalah ayah kandung yang tak pernah ia kenal. Pak Rahmat Santoso telah menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya tinggal bersama putrinya sendiri. Sementara ia percaya anaknya berada jauh entah di mana, dan putrinya sendiri tak pernah tahu siapa dirinya. Ketika menyadari waktunya hampir habis, ia melakukan satu-satunya hal yang masih bisa dilakukan. Ia mewariskan semuanya atas nama putrinya. Rumah itu milik Laras Permatasari. Sejak awal rumah itu memang miliknya. Selama berminggu-minggu ia tidur di atas warisannya sendiri tanpa tahu. Ia tinggal bersama ayah kandungnya sendiri tanpa tahu. Dan ternyata masih ada lagi. Pada label kunci kecil itu tertulis alamat sebuah kantor notaris di kota Bandung dengan tulisan pensil pudar. Air mata mengalir di wajah Laras Permatasari tanpa suara. Jenis tangisan yang muncul saat hati terlalu penuh untuk menahannya. Arif Wijaya menatap kunci itu, lalu menatap dirinya dan berkata pelan bahwa ia harus pergi ke kantor notaris tersebut. Namun apa yang tersimpan di sana belum bisa dibayangkan keduanya. Dan ketika Arif Wijaya melihatnya nanti, ia akan mengerti bahwa Laras Permatasari tidak dipecat oleh Nadira Wijaya tanpa alasan. Keesokan paginya mereka pergi ke kantor notaris di kota. Laras Permatasari datang sambil menggendong Raka, membawa dokumen di tasnya, sementara Arif Wijaya berjalan di sampingnya. Mereka tidak banyak bicara di perjalanan, tetapi keheningan itu berbeda, tanpa beban dan tanpa jarak, keheningan dua orang yang telah melewati malam berat bersama. Saat tiba, Ibu Sri Lestari, petugas kantor, langsung mengenali dokumen tersebut. Ia memeriksa KTP Laras Permatasari, masuk ke ruangan belakang, lalu kembali membawa map tebal dan sebuah amplop tersegel. Di bagian depan amplop tertulis nama Laras Permatasari dengan tulisan tangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia membukanya saat itu juga sambil menggendong Raka di bahu. Isinya adalah surat dari ayahnya, ditulis 4 tahun sebelum pria itu meninggal. Dalam surat itu, Pak Rahmat Santoso menulis bahwa jika surat itu dibaca, berarti akhirnya putrinya telah menemukannya. Ia menjelaskan bahwa sepanjang hidup ia mencari anaknya. Ibu Laras Permatasari pergi membawa bayi itu dan memutus semua hubungan. Ia menyewa orang untuk mencari, mendatangi kantor catatan sipil dan berbagai lembaga, namun tak pernah berhenti berharap. Rumah dan sebidang tanah adalah semua yang ia miliki untuk diwariskan, tetapi hal terpenting yang ingin ia sampaikan adalah bahwa ia memikirkan putrinya setiap hari sepanjang hidupnya, berharap putrinya selamat dan bahagia. Surat itu ditutup dengan kata-kata penuh cinta dari ayahnya. Setelah selesai membaca, Laras Permatasari berdiri diam. Air mata terus jatuh perlahan di pipinya tanpa suara. Raka menatap ibunya tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Ia mengangkat tangan kecilnya, menyentuh wajah Laras Permatasari, lalu berkata dengan polos seperti anak kecil yang belum memahami beratnya kata-kata, meminta ibunya jangan menangis. Laras Permatasari memeluk putranya lebih erat dan menarik napas panjang. Ibu Sri Lestari lalu menyerahkan satu dokumen lagi bersama map tadi.
Itu adalah sertifikat sebidang tanah luas di kawasan yang dalam beberapa tahun terakhir nilainya melonjak sangat tinggi. Saat membaca alamatnya, wajah Arif Wijaya langsung pucat. Laras Permatasari melihat perubahan di wajahnya dan bertanya ada apa. Namun pria itu tidak menjawab. Ia terus menatap kertas tersebut, lalu mengangkat wajah memandangnya. Di wajah Arif Wijaya, Laras Permatasari melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat selama 3 tahun bekerja dulu, rasa malu. Bukan malu biasa, tetapi rasa malu seseorang yang baru sadar bahwa seluruh kejadian ini adalah tipu daya yang dirancang istrinya sendiri. Tanah itu berada tepat di samping proyek besar milik Grup Wijaya, proyek yang tertunda selama 2 tahun karena masalah lahan sebelah yang belum memiliki ahli waris resmi. 2 tahun rapat, 2 tahun modal tertahan. Mereka membutuhkan tanah itu untuk membangun kompleks hunian mewah. Dan selama ini Nadira Wijaya selalu berkata bahwa lahan tersebut bersih, tidak memiliki ahli waris, semua sudah diperiksa pengacara, dan proyek bisa dilanjutkan kapan saja. Dengan tangan gemetar, Arif Wijaya membuka ponselnya di tempat itu juga. Ia mencari nama Hendra Saputra, pengacara keluarga mereka, lalu menemukan rangkaian pesan lama yang tak pernah ia baca karena terlalu percaya pada istrinya. Dalam pesan itu tertulis bahwa ditemukan petunjuk adanya ahli waris yang masih hidup bernama Laras Permatasari, dan menunggu instruksi lebih lanjut. Balasan dari Nadira Wijaya keesokan harinya hanya satu kalimat dingin. Abaikan, pastikan tidak ada catatan aktif, ahli waris itu dianggap sudah tidak ada. Arif Wijaya terpaku memegang ponsel tanpa mampu berbicara. Nadira Wijaya tahu sejak awal. Ia tahu pewaris sah tanah itu adalah Laras Permatasari. Tetapi bukannya melakukan hal benar, ia malah memecat wanita itu, membayar pengacara agar diam, dan membiarkan seorang wanita hamil hidup sendirian tanpa perlindungan. Semua demi sebidang tanah. Semua demi keserakahan. 5 tahun kelaparan, 5 tahun kedinginan, 5 tahun penderitaan membesarkan anak dalam keadaan paling sulit. Dengan tak percaya, Arif Wijaya memasukkan ponsel ke saku. Tepat pada saat itu pintu kantor notaris terbuka. Apa yang terjadi berikutnya tak akan pernah dilupakan Laras Permatasari seumur hidupnya. Suara hak sepatu tinggi terdengar menghantam lantai marmer sebelum sosoknya muncul. Nadira Wijaya masuk seperti biasa ia memasuki tempat manapun. Kacamata hitam, senyum yang datang sebelum kata-kata, dan aura seseorang yang tak pernah merasa perlu meminta izin kepada siapapun. Ia berhenti saat melihat Arif Wijaya. Senyumnya hilang seketika ketika melihat Laras Permatasari berdiri di samping suaminya. Itu hanya berlangsung sesaat, lalu ia kembali memasang ekspresi tenang begitu cepat hingga orang lain mungkin tak menyadarinya. Namun Laras Permatasari melihatnya, begitu pula Arif Wijaya. Dengan senyum dibuat-buat, Nadira Wijaya berjalan mendekat sambil menyapa suaminya dan berkata bahwa ia mengira pria itu sedang menyelesaikan pembelian perkebunan. Lalu ia bertanya apa yang dilakukan di kantor notaris ini. Setelah itu ia menatap Laras Permatasari dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan, lalu menyindir mengapa mantan tukang bersih-bersih itu berdiri di sisi suaminya. Laras Permatasari tidak menjawab apapun, hanya menatap balik dengan tenang. Arif Wijaya lalu berkata dingin bahwa wanita itu bukan mantan pekerja rumah tangga, melainkan pemilik sah tanah yang selama ini dikatakan tidak memiliki ahli waris. Nadira Wijaya tertawa pendek dan berkata manis bahwa ia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan suaminya. Dan jelas wanita itu pasti mengarang sesuatu. Namun Arif Wijaya memanggil namanya dengan nada yang membuatnya langsung diam. Ia mengangkat map di tangannya dan berkata bahwa ia memiliki semua dokumen. Sertifikat tanah resmi, surat dari ayah Laras Permatasari, serta surel dari Hendra Saputra yang menyebut adanya ahli waris hidup bernama Laras Permatasari. Lengkap dengan balasan dari Nadira Wijaya yang memerintahkan untuk mengabaikannya. Setelah jeda panjang, Arif Wijaya berkata bahwa semua itu baru saja ia baca pagi ini, sementara istrinya bahkan tidak tahu ia sedang berada di tempat tersebut. Senyum Nadira Wijaya hilang sepenuhnya. Ia berkata bahwa semua ini tidak seperti yang terlihat. Namun Arif Wijaya menjawab dingin bahwa justru semuanya persis seperti yang terlihat. Ia melangkah maju mendekatinya dan bertanya apakah istrinya tahu tanah itu memiliki pemilik sah. Ia tahu pemiliknya adalah Laras Permatasari. Dan agar tidak perlu bernegosiasi, ia menciptakan kebohongan,
memecat wanita itu dengan mengatakan bahwa itu keputusan suaminya sendiri, lalu membayar pengacara untuk mengubur seluruh kebenaran. Nadira Wijaya membalas dengan nada tajam bahwa suaminya sedang bersikap konyol. Tetapi suara Arif Wijaya justru semakin berat. Ia menegaskan bahwa yang dibuang istrinya adalah seorang wanita hamil, sendirian, tanpa pekerjaan, tanpa apapun, lalu dibiarkan menderita selama 5 tahun bersama anaknya sementara dirinya diam saja. Ibu Sri Lestari yang duduk di meja kantor tidak mengalihkan pandangan dari layar komputer, tetapi jelas mendengar semuanya. Nadira Wijaya lalu memalingkan wajah kepada Laras Permatasari dengan tatapan penuh api yang sangat dikenali wanita itu. Dengan suara lebih tajam ia menuduh Laras Permatasari telah memfitnah dirinya kepada suaminya. Sengaja menunggu momen ini untuk menuding dan datang 5 tahun kemudian dengan cerita yang sudah disusun rapi. Namun Laras Permatasari menjawab tenang. Tenang sungguhan, bukan karena takut, melainkan karena ia tidak lagi membutuhkan apapun dari wanita itu. Ia berkata bahwa dirinya tidak datang mencari siapapun. Arif Wijaya menemukannya secara kebetulan. Ia bahkan tidak tahu tanah itu ada. Ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya berusaha menjalani hidup sekuat yang ia mampu. Nadira Wijaya tertawa sinis dan mengejek bahwa wanita itu tinggal di rumah tua meminta bantuan dari suaminya. Seolah itu kisah yang indah. Saat itu Arif Wijaya hanya menyebut nama istrinya sekali dengan nada yang belum pernah didengar wanita itu seumur hidupnya. Nadira Wijaya langsung menoleh. Dengan suara tegas Arif Wijaya berkata bahwa pengacaranya telah menerima salinan semua bukti sejak pagi tadi. Tanah itu milik Laras Permatasari. Proyek properti akan dinegosiasikan ulang dari awal. Dan Nadira Wijaya harus menjelaskan di persidangan mengapa ia memecat pekerja hamil tanpa alasan. Membayar orang untuk menyembunyikan ahli warisah, yang berarti penipuan dan perampasan hak. Ia juga membiarkan wanita itu hidup sengsara selama 5 tahun sementara aset miliknya sendiri menghasilkan keuntungan bagi perusahaan mereka. Setelah jeda singkat, Arif Wijaya menambahkan bahwa istrinya bahkan sempat berkata pemecatan itu adalah keputusan dirinya. Nadira Wijaya membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehabisan kata-kata. Laras Permatasari menatap wanita yang telah mengubah jalan hidupnya dengan satu kebohongan pada pagi hari Senin itu. Wanita yang menyerahkan amplop dan berkata bahwa jasanya tidak lagi dibutuhkan padahal tahu persis apa yang sedang dilakukan. Laras Permatasari menunggu dirinya merasakan marah. Ia menunggu panas di dada, dorongan untuk menumpahkan semua yang dipendam 5 tahun lamanya. Setiap malam lapar, setiap pagi penuh ketidakpastian, setiap kali Raka sakit dan ia tak punya uang membeli obat, setiap pintu yang tertutup saat melihat perutnya yang hamil, semuanya karena ambisi wanita di hadapannya. Namun yang ia rasakan justru hal lain. Ringan. Seolah beban 5 tahun jatuh dari pundaknya sekaligus. Ia memandang Nadira Wijaya dan dengan suara paling tenang berkata bahwa ia tidak datang untuk bertengkar. Ia tidak pernah perlu membalas dendam kepada siapapun. Ia datang hanya untuk mengambil apa yang memang menjadi haknya. Itu saja. Nadira Wijaya pergi dalam keadaan hancur tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Bukti sudah terlalu jelas. Suara hak sepatunya memukul lantai marmer sampai akhirnya ditelan lorong yang panjang. Pintu tertutup, dan keheningan setelah itu adalah keheningan terbaik yang dirasakan Laras Permatasari selama 5 tahun terakhir. Arif Wijaya menatap wanita itu lama sekali. Ia mengakui bahwa dirinya bersalah. Sederhana dan tanpa alasan pembelaan. Saat Laras Permatasari pergi dulu, ia seharusnya bertanya, seharusnya menyelidiki, tetapi ia memilih mempercaya istrinya tanpa mempertanyakan apapun. Laras Permatasari diam sejenak lalu berkata bahwa masa lalu sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Arif Wijaya mengangguk. Ia setuju masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa diperbaiki mulai sekarang. Ia menarik napas panjang lalu berkata bahwa tanah itu milik Laras Permatasari. Kompleks hunian yang dibangun di sana juga akan menjadi haknya. Ia berjanji akan memastikan semuanya diurus secara resmi dengan nilai sebenarnya, menggunakan pengacara terbaik dan seluruh perlindungan hukum yang ada. Laras Permatasari akan menerima semua yang sejak awal memang menjadi miliknya. Arif Wijaya menatap Laras Permatasari lalu berkata bahwa jika ia bersedia,
Dirinya memiliki satu tawaran, bukan sebagai pekerja rumah tangga, melainkan sebagai mitra usaha dan pengelola proyek baru yang akan dibangun di samping tanah miliknya. Karena seseorang yang telah melewati penderitaan seperti dirinya pantas mendapatkan jauh lebih dari sekadar belas kasihan. Laras Permatasari hanya memandang pria itu, lalu menoleh kepada Raka dan teringat semua yang telah ia lalui pada minggu saat hidupnya runtuh. Ia teringat Bayu Pratama yang pergi dan menolak anak kandungnya sendiri. Penolakan demi penolakan saat mencari pekerjaan, malam-malam ketika ia hanya makan sekali agar putranya bisa makan, Pak Rahmat Santoso yang membuka pintu rumah tanpa meminta imbalan apapun, surat dari ayah yang tak pernah berhenti mencarinya, dan bagaimana rumah tua serta papan lantai longgar itu telah mengubah nasibnya. Kadang hidup membawa seseorang melewati jalan paling sulit bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menuntunnya tepat ke tempat yang seharusnya ia capai. Dengan suara pelan namun mantap, Laras Permatasari berkata bahwa ia menerima tawaran itu. Dalam minggu-minggu berikutnya, Arif Wijaya berpisah dari Nadira Wijaya. Proses perceraian berlangsung panjang dan keras. Nadira Wijaya memperebutkan setiap rupiah, tetapi Arif Wijaya melanjutkan semuanya sampai akhir karena ia tahu tak ada jalan lain agar bisa menatap dirinya sendiri di cermin setelah semua yang dilakukan istrinya. Kepemilikan tanah resmi dipindahkan atas nama Laras Permatasari. Proyek properti dinegosiasikan ulang dengan dirinya sebagai mitra utama. Rumah tua di pedesaan Jawa Barat, rumah yang menyimpan rahasia begitu lama, direnovasi dengan penuh kehati-hatian. Setiap dinding dihormati, setiap ruangan dipertahankan, setiap kenangan tentang lelaki tua yang menunggu seumur hidup untuk putri yang akhirnya datang dijaga baik-baik. Pada bulan-bulan berikutnya, Arif Wijaya dan Laras Permatasari mulai saling dekat perlahan, dengan cara yang benar, tanpa tergesa-gesa, dengan rasa hormat milik dua orang yang telah melewati masa sulit dan memahami nilai sesuatu yang dibangun perlahan. Raka pun tumbuh semakin besar. Awalnya ia memanggil pria itu Arif Wijaya, lalu memanggilnya Pak Arif, dan suatu sore tanpa alasan khusus ia memanggilnya ayah. Arif Wijaya tidak mengoreksi apapun. Setahun kemudian, pada sore Sabtu yang biasa, Arif Wijaya mengajak Laras Permatasari ke teras rumah yang telah direnovasi itu. Matahari perlahan turun di ufuk desa. Burung-burung berkicau di halaman belakang. Raka duduk di anak tangga teras sambil bermain mobil-mobilannya. Arif Wijaya mengambil sebuah kotak kecil. Laras Permatasari menatap kotak itu lalu menatap dirinya dan bertanya apa itu. Arif Wijaya berlutut. Raka, yang kini berusia 4 tahun dan belum benar-benar mengerti apa yang terjadi namun tahu hal itu penting karena wajah ibunya tampak berbeda, berdiri dari tangga lalu berjalan mendekat. Dengan keseriusan khas anak kecil yang merasa sedang melakukan hal besar, ia berkata bahwa benda itu untuk ibunya. Laras Permatasari membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat 2 cincin sederhana tanpa kemewahan berlebihan, persis seperti yang ia sukai. Arif Wijaya menatapnya dari bawah dan berkata bahwa ia tahu dirinya tidak pantas meminta kesempatan memulai lagi dari awal. Ia tahu wanita itu telah melalui hal-hal yang tak seharusnya dialami siapapun, tetapi ia berjanji selama sisa hidupnya. Setiap hari, ia akan menjadi pria yang seharusnya berada di sisi wanita itu sejak dulu. Setelah berhenti sejenak, ia bertanya apakah Laras Permatasari bersedia menikah dengannya. Laras Permatasari terdiam. Ia menoleh kepada Raka, yang menatapnya dengan mata lebar menunggu jawaban. Anak itu lalu mendesak ibunya agar segera menjawab. Laras Permatasari pun tertawa, tawa sungguhan yang keluar dari dada sebelum sempat dipikirkan. Mula-mula dirinya tertawa, lalu Arif Wijaya, lalu Raka yang ikut tertawa meski tak benar-benar tahu alasannya. Cukup karena ibunya tertawa. Dengan mata berkaca-kaca Laras Permatasari berkata ya, ia menerima. Arif Wijaya memasangkan cincin di jarinya dengan tangan yang tak seteguh kelihatannya, sementara Raka bertepuk tangan gembira. Pada hari pernikahan, Rakalah yang membawa cincin dengan mengenakan jas abu-abu kecil, berjalan menyusuri lorong masjid sederhana di desa dengan wajah serius khas anak berusia 4 tahun yang merasa sedang memegang tanggung jawab terpenting di dunia. Ketika sampai di depan dan menyerahkan cincin itu kepada Arif Wijaya, ia mendongak lalu bertanya dengan suara lantang tanpa sadar semua orang mendengarnya. Apakah sekarang pria itu benar-benar menjadi ayahnya? Seluruh ruangan hening sesaat. Arif Wijaya berjongkok hingga sejajar dengan tinggi anak itu,
menatap matanya lurus-lurus lalu menjawab dengan lembut bahwa iya, untuk selamanya. Laras Permatasari tak mampu menahan diri lagi. Air mata mengalir di pipinya, begitu juga air mata Arif Wijaya, dan kali ini ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya. Pada hari itu, di tempat ibadah sederhana di pedesaan Jawa Barat, di hadapan sedikit sahabat yang berhasil didapat Laras Permatasari melalui kejujuran sepanjang tahun-tahun sulit hidupnya. Sebuah kisah yang dimulai dari pemecatan tidak adil, kehamilan yang dijalani sendirian, dan pintu demi pintu yang tertutup. Akhirnya tiba di tempat yang seharusnya sejak awal menjadi tujuannya. Sebuah rumah, awal yang baru, dan seorang pria yang benar-benar layak mendampinginya. Perubahan besar tidak pernah memberitahu kapan ia akan datang. Ia muncul saat paling tidak diduga. Ia datang kepada mereka yang tetap jujur meski keadaan sulit. Ia datang kepada mereka yang memiliki keyakinan dan tidak pernah berhenti percaya. Tamat. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, berlangganan cerita keluarga drama, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan berikutnya.